بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أحبابي وطلابي رحمكم الله جميعا، كيف حالكم يا شباب؟ Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman kepadanya, tentu sudah menjadi kewajiban kita selaku muslim yang beriman kepada Allah untuk senantiasa membasahi lisan kita, lidah kita digerakkan untuk bersyukur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya Allah mudahkan kita untuk menimba ilmu. Allah mudahkan kita untuk bisa memahami agama, dan itu sebagai tanda Allah menginginkan kebaikan dari kita. Allah menginginkan kebaikan dari kita. Apa buktinya? Allah mudahkan langkah kita, Allah gerakkan hati kita untuk senantiasa menimba ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya yakin antum sudah hafal semuanya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yufaqihu fid din, Allah pahamkan dia tentang ilmu agama. Mafhumnya apa? Kalau kita pahami dengan terbalik, berarti kalau ada orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tidak akan pahamkan tentang agamanya. Allah sibukkan dengan dunia, Allah sibukkan dengan pekerjaannya, Allah sibukkan dengan berbagai macam hal dunia, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk menimba ilmu, sehingga dengan ilmu dia memahami agama. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menempatkan kita di sini, Allah memilih kita untuk bisa memahami agama. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan datangnya kita di sini, kita pun bertemu dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi berteman dengan mereka. Dan kata Imam Hasan Al-Basri, apa kata beliau? Istaghfiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'ah yaumal qiyamah. Perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman, perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang saleh. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat mereka memberikan syafaat kepada kita. Ya, walaupun kita bukan orang yang saleh, minimal kita berteman dengan orang yang saleh, minimal cepat kebaikannya buat kita. Makanya dengan kita menghadiri pengajian, dengan belajar seperti ini, yang minimal kita mendapatkan kebaikan-kebaikan mereka. Yang kita harapkan nanti pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari mereka. Tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mereka, perantara mereka. Mungkin biasanya kalau temannya sudah masuk ke surga, sebulan masih di neraka, kata temannya, Allah, sebulan pernah hadir pengajian ini, masukkan dia ke surga. Hanya Allah memindahkan dia dari neraka ke surga.
Itu karena apa? Karena kita berteman orang-orang yang saleh. Dan caranya adalah dengan seperti ini. Kita melihat wajah-wajah yang menginginkan kebaikan, wajah-wajah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, wajah-wajah yang semangat dalam menimba ilmu ini, sehingga walaupun kita tidak orang-orang bukan orang soleh, tapi minimal kita mendapatkan keberkahan orang yang soleh. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Uhibbu shalihin wa lastu minhum." Apa kata Imam Syafi'i? Aku mencintai orang-orang yang saleh walaupun aku bukan bagian dari mereka. Walaupun aku tidak termasuk orang yang saleh. Bayangkan, sekelas Imam Syafi'i saja masih mengatakan dirinya bukan orang yang saleh, tetapi berusaha untuk menjadi orang yang saleh. Dan kita juga demikian. Walaupun kita bukan termasuk orang yang saleh, tapi minimal ada apa? Ada usaha menjadi orang-orang yang saleh. Dan orang yang saleh itu akan bersama Nabi, orang-orang syuhada, al-anbiya, dan as-salihin. Orang yang saleh itu akan bersama 3 kelompok manusia: Nabi, Rasul, syuhada, itu orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini menjadi orang-orang yang saleh, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi pilihan Allah agar kita bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada hari ini menjelang duha atau pas duha ini seperti yang diamanahkan oleh Ustaz Qamaruddin hafizahullah taala, yaitu ayah ibu bawa kami ke surga. Ini tentunya ditujukan kepada orang tua yang sempat hadir dan juga pada ibu bapak yang punya anak dan menginginkan anak-anak yang saleh. Karena ingatlah, ketika orang tua menjadi berhasil, dan berhasil itu bukan karena ketika dia mengantarkan anaknya di orang kaya raya. Keberhasilan orang tua itu bukan mengantarkan anaknya menjadi pejabat, tetapi ketika mereka menjadikan anaknya anak yang saleh. Karena itulah pahalanya itu akan, walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia, tapi tetap akan mengalir sampai hari kiamat ketika anaknya jadi anak yang saleh. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata banu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah, atau ilmin yuntafa bihi, atau waladin salihin yad'u." Nabi sallallahu alaihi wasallam yang fasih dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang sharih, beliau bersabda, ketika semua manusia meninggalkan dunia ini, maka semua amalnya terputus kecuali 3. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Ketika seorang tua atau orang tua mendidik anaknya menjadi orang yang saleh, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika meninggalkan harta, orang tuanya meninggal, maka anak-anak yang saleh ini tidak akan berpikir bagaimana harta orang tua kita bagi, seperti dibagikan tarawih. Kalau mereka saleh, mereka akan mengatakan, bagaimana kalau kita bangunkan pondok buat orang tua kita? Bagaimana kalau kita bangunkan masjid untuk pahala orang tua kita? Sehingga dari harta orang tua ini, kalau dibagi tetap habis dan pahalanya tidak berjalan. Namun ketika anak-anak yang saleh mengetahui ada harta orang tua yang tertinggal, mereka berpikir akan membangun sekolah, pesantren, atau masjid untuk anak-anak atau untuk orang tua. Maka dengan demikian, dengan secuilnya harta itu, pahala akan terus mengalir kepada orang tua. Itulah sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, ilmun yuntaba'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Di sini Nabi tidak
mengkhususkan hanya ilmu agama saja, tidak. Selama itu ilmu yang bermanfaat akan terus mengalir kepada orang yang mengajarkan. Terlebih lagi ketika seorang atau orang tua mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya ini melaksanakan apa yang diajarkan orang tua, mengajar sholat, mengajar mengaji, ataupun yang lain, selama itu bermanfaat untuk dunianya dan juga untuk akhiratnya, maka usaha itulah yang terus mengalir kepada orang tuanya. Makanya kepada orang tua, jangan pernah bosan-bosan mengajarkan kebaikan kepada anak-anak. Bisa jadi itu menjadi ilmu yang bermanfaat, kemudian diamalkan oleh anak-anaknya, ternyata itu menjadi amal jariah, sehingga pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat yang tidak pernah putus-putus. Yang ketiga, waladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang berdoa kepada orang tua, sehingga ketika nanti dia meninggalkan dunia dan meninggalkan anak-anak kemudian yang saleh, dengan kesalehannya itulah bukti bahwasannya jasanya akan mengalir kepada orang tua. Ditambah lagi dengan yad'u lahu, yang mana anak yang saleh senantiasa berdoa kepada orang tua, maka itu sangat luar biasa sekali. Dalam satu hadis, orang tua mendapatkan tiga-tiganya ketika anak yang saleh, ya, mengamalkan amal jari, meninggalkan amal jari, kemudian juga meninggalkan ilmu yang bermanfaat, dan juga melahirkan anak-anak yang saleh, anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi anaknya itu menghafal Al-Qur'an. Dan ingatlah, orang yang menghafal Al-Qur'an senantiasa akan membaca Al-Qur'an. Kenapa? Orang yang sudah dikatakan hafid dan dia berusaha untuk menjaga hafalannya, dan untuk menjaga hafalannya itu dia terus membaca. Dia akan terus membaca. Itulah kebiasaan para hufaz. Lain kalau orang yang bisa baca tapi nggak hafal, paling baca sekali, ya, liburnya sebulan. Tapi kalau orang yang hafal Al-Quran, hafid, setiap harinya akan terus mengulang terus. Bayangkan, setiap huruf yang dibaca oleh anak-anak kita, setiap bacaan yang dibaca oleh anak-anak kita, bukan hanya untuk anaknya, tetapi juga pahalanya mengalir untuk kedua orang tua. Dalam hadis yang sanadnya dhaif, lemah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'an," ya, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, yu'ta walidahu kullatan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, nanti pada hari kiamat diberikan perhiasan kepada orang tua, yu'ta walidahu kullatan. Nanti diberikan kepada orang tuanya perhiasan yang mana perhiasan itu nilainya tidak sebanding dengan dunia dan seisi. Artinya lebih mahal daripada dunia dan seisi. Oleh karena itu orang tua jangan hanya memikirkan dunia kepada anak-anak. Ingat, ketika dunia yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, ketika orang tua meninggal, maka mereka akan merebutkan harta kita dan bisa habis. Namun ketika yang kita ajarkan Al-Quran, mereka tidak akan punya alasan lagi merebutkan Al-Quran. Kenapa? Masing-masing sudah ada di otak. Justru mereka maling menguatkan satu dengan yang lain, Muroja'. Dan muroja' itu tidak butuh sendiri, harus diperdengarkan dengan orang lain, harus ditasmi, harus dimuroja'. Sehingga kalau terbentuklah keluarga atau anak-anak yang saleh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah bukti seorang ibu atau seorang ayah mendidik anaknya anak-anak yang sukses. Mungkin tidak sukses di dunia, tapi sukses di akhirat kelak ketika anak-anaknya menjadi orang-orang yang saleh yang senantiasa berdoa kepada kedua orang tua. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tema kita pada pagi hari ini sangat menarik sekali, yaitu peran kepada kedua orang tua dan kepada orang tua. Kenapa
orang tua sangat berperan pada keberlangsungan atau nasib anak-anak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min mawludin illa yuladu al-fitr, fa abawahu yumajjisanihi aw yuhawwidanihi aw yunassiranihi." Tidak ada satupun anak yang dilahirkan ke muka bumi ini kecuali orang tuanya lah yang menjadikan anaknya Majusi, Yahudi, dan juga Nasrani. Jadi di sini ada peran kedua orang tua. Peran kedua orang tua menjadikan anaknya itu Majusi, Yahudi, ataupun Nasrani. Kalau kita melihat hadits ini, semua anak yang lahir ke muka bumi ini dilahirkan dengan keadaan fitrah, bersih, kosong. Tinggal siapa yang mengisi. Ibaratnya lembaran-lembaran kosong diberikan kepada orang-orang. Tergantung skill. Kalau kita berikan kepada para desainer kertas kosong, maka yang dibikin baju-baju. Kalau kita berikan kepada kontraktor, maka dia akan membuat bangunan-bangunan. Kalau kita berikan kepada siapapun itu, pasti akan diisi apa yang terjadi di otak. Termasuk juga anak-anak kita ini. Ketika anak ini lahir, mereka dalam keadaan kosong, suci, bersih. Tergantung orang tuanya. Makanya kan jangan heran, ada anak yang lahir ketika anaknya, orang tuanya suka ini, pasti tidak jauh dari anaknya itu pasti tidak suka itu. Hobinya ini, anaknya begitu. Kenapa? Karena walaupun tidak dipengaruhi, tapi karena anak melihat orang tuanya. Maka kata orang Indonesia, buah jatuh tidak jauh dari, bukan pembelinya ya, tidak jauh dari penjualnya, pembelinya dari pohonnya. Pasti dekat. Termasuk juga anak-anak kita ini. Kenapa? Karena setiap harinya melihat, mendengar perkataan, perbuatan, tindakan orang tuanya, maka otomatis jadi terbentuk dari lahir itu seperti orang tuanya. Gaya bicaranya, gaya ngomongnya, kemudian tindakan-tindakannya hampir mirip dengan orang tuanya. Kenapa? Disitulah peran orang tua. Oleh karena itu, untuk mendidik anak ini agar menjadi anak yang saleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan yang paling utama adalah membutuhkan qudwatun hasanah dari kedua orang tua. Apa itu qudwah hasanah? Contoh yang baik. Jadi tidak perlu kita banyak omong. Apalagi anak-anak kita yang masih bayi-bayi, masih balita misalnya. Kalau kita banyak omong, teriak-teriak didengar sama anak-anak kita. Tapi dengan contoh yang baik, maka terbentuklah karakter yang baik itu. Karena contoh yang baik itu ibaratnya pola. Jadi kalau para tukang jahit baju itu, sebelum dia menjahit bajunya, apa yang dia kerjakan? Dia bikin pola dulu kan? Pola bajunya ini bentuknya, pola dulu yang terpenting. Sehingga hasil yang diharapkan sama dengan tujuannya itu. Nah, termasuk juga anak-anak kita ini, kalau kita inginkan mereka jadi anak yang saleh, maka antum dulu menjadi contoh. Ya, orang tua yang harus menjadi contoh kebaikan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam sudah memberikan contoh yang baik. Laqad kana fi Ibrahim uswatun hasanah. Atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang qudwatun hasanah. Nah, laqad kana lakum uswatun hasanah. Artinya apa? Bahwasanya kalau kita menginginkan kebaikan dari anak-anak kita, maka orang tua harus menjadi qudwatun hasanah, contoh yang baik. Kenapa dikatakan demikian? Karena kebanyakan orang tua, wallahu ta'ala alam,
melarang anaknya merokok misalnya, tetapi orang tuanya mau merokok. Kan kontradiktif itu. Ya. Melarang anak-anaknya merokok tapi dianya merokok. Melarang anak-anaknya untuk tidak menggibah tapi orang tuanya menggibah. Melarang anaknya berbuatan yang buruk tapi orang tuanya juga berbuat buruk. Maka walaupun kita berdosa-dosa mulut kita, tapi kalau apa yang kita ucapkan berbeda dengan apa yang kita laksanakan, maka itu menjadi nihil dan nol. Bahkan justru itu merupakan sebab Allah menaikkan murkanya kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Sungguh besar murka Allah dan semakin besar murka Allah jika kalian mengatakan sesuatu ma la taf'alun, sedangkan kalian tidak melaksanakannya. Dan kita semua, termasuk orang tua, ustadz, tuan guru, kiai, semuanya harus menjadi contoh yang baik untuk murid-muridnya. Termasuk orang tua yang hampir bukan setiap hari ya bersama anak-anaknya. Kalau ustadz kan tidak selamanya bersama dia, guru pun tidak selamanya bersama dia, tapi orang tua akan bersama anak-anaknya selama 24 jam dari lahir mungkin sampai dia sekolah. Maka itulah yang menjadi fondasi pendidikan kita, harus menjadi contoh yang baik. Kemudian jangan lupa pula di saat kita menjadi orang tua, jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga para ibu-ibu, orang tua dan bapak dan ibu kan. Nabi Ibrahim alaihissalam selama dalam penantian beliau, bayangkan beliau baru punya anak ketika berumur berapa? Ya. Dari usia pernikahannya itu lama sekali. Ya, lama sekali. Mungkin dikisahkan dalam doa dikatakan 80 tahun lamanya beliau menunggu seorang anak. 80 tahun lamanya. Tapi selama itu pula beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa beliau? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku di antara anak-anak yang saleh. Maka kita harus punya motivasi, punya moto dalam mendidik anak-anak kita, baik di rumah kita atau di sekolah kita atau di pondok kita, harus punya moto. Selain contoh tadi, contoh yang baik dari semua guru, para ustadz, orang tua jadi contoh yang baik, maka yang kedua, yang berikutnya adalah punya moto. Apa moto kita? Menjadikan anak kita anak yang saleh. Sudah, nggak usah bertele-tele. Kalau kita buka baik atau lihat lembaga-lembaga pendidikan yang ada, punya motonya masa panjang-panjang motonya, gini dan tapi tidak ada yang sukses dan bahkan jarang ada yang sukses. Tapi cukup singkat saja, menjadikan anak yang saleh. Sudah, menjadikan anak-anak yang saleh. Punya motonya menjadi anak yang saleh. Karena anak yang saleh itu akan senantiasa mengamalkan keislaman yang sesungguhnya. Dan itulah yang Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim alaihissalam pesankan kepada anak cucunya. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam melaksanakan Islam. Kecuali dalam Islam. Itulah moto. Agar kita hidup dalam Islam, mati pun dalam keadaan Islam. Menjadi orang-orang yang saleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa moto ini penting? Karena ingat, terkadang banyak orang anak-anak ini ketika orang tuanya masih hidup, dia kokoh. Karena mungkin orang tuanya kaya raya, punya pendidikan, punya jabatan, sehingga dia kokoh, bangga dari orang tuanya. Namun ketika orang tuanya meninggalkan dunia, mereka jadi lemah. Makanya harus punya moto dari sekarang kita tertipkan, kita tumbuhkan kepada anak-anak kita ini. Kenapa kita khawatirkan nanti kalau mereka meninggalkan dunia, orang tua meninggalkan dunia, anak-anak ini melemah. Itu juga yang dikhawatirkan oleh Yakub alaihissalam
dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, dan seterusnya itu. Kemudian ada pertanyaan di situ, ma ta'buduna min ba'di. Ya. Nabi Yaqub bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah kepada ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kalian sembah setelah meninggalkan dunia ini? Nabi Yaqub dan Ibrahim khawatir anak-anaknya ini tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir melaksanakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat khawatir sehingga memberikan tekanan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub tidak khawatir anaknya tidak makan, enggak khawatir. Tapi yang Nabi khawatirkan adalah Nabi Ibrahim khawatirkan jangan-jangan anaknya ini tidak beribadah kepada Allah, bahkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yaqub tidak mengatakan ma ta'kul min ba'di. Apa artinya itu? Apa yang akan makan nanti setelahku. Dan Nabi Yaqub tidak khawatir tentang gelar-gelar dunia. Tidak khawatir dengan anak-anaknya yang tidak dapat gelar, tidak khawatir. Tapi yang dia khawatirkan adalah jangan-jangan anaknya tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita punya mutu dan itu jadi motivasi kita, maka muncul yang berikutnya adalah kurikulum. Apa kurikulum kita? Apa kurikulum kita? Baik ini di rumah ataupun di pondok pesantren. Dan itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Kurikulum itu ibaratnya konsep bagi seorang khatib yang akan berkhutbah. Ya, konsep bagi seorang ustadz yang ingin berceramah. Ada konsep-konsepnya, ada struktur-strukturnya. Khutbah itu kan paling lama 20 menit, betul ya? Betul nggak? Kalau 30 menit kan kelamaan. Itu pun butuh konsep. Bayangkan kalau ada khutbah yang punya konsep, ketika di tengah jalan hilang, berhenti khutbah. Itu padahal kan hitungannya menit. Nah, bagaimana kalau kita mendidik anak ini? Seumur hidup kita harus punya konsep, harus punya apa? Kurikulum namanya. Harus punya kurikulum agar kita jalan di atas kurikulum itu. Jangan sampai di saat kita tidak punya kurikulum, di tengah jalan kita berada seperti khatib yang tidak punya konsep, hilang ingatannya, maka hilang pula khutbahnya. Tiba-tiba mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khutbahnya nggak selesai. Ya, khutbahnya nggak selesai. Apalagi kita punya dunia pendidikan ini. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah menawarkan kurikulum yang sudah diterapkan oleh Nabi Ibrahim dan buktinya berhasil menjadikan anak-anaknya cucunya nabi semuanya. Sehingga Nabi Ibrahim dikenal menjadi sebagai Abul Anbiya. Apa artinya itu? Bapaknya para nabi. Kenapa telah memiliki kurikulum ini? Kalau kurikulum manusia kan berubah-ubah, betul tidak? Bagi para orang tua yang pendidikan itu berubah dari dulu. Dari kurikulum apa dulu? Berubah sampai sekarang. Dari kurikulum 13, sekarang kurikulum nggak jelas. Karena merdeka katanya. Kurikulum merdeka. Ya, mudah-mudahan juga masyarakat yang merdeka ya. Jangan hanya kurikulum yang merdeka, tapi masyarakatnya juga harus merdeka. Sehingga kita tidak punya pijakan. Karena merdeka, bebas. Ingat, manusia hanya bisa memberikan apa yang dia lihat. Ketika berbeda generasi, maka berbeda juga kurikulumnya. Seperti yang kita alami selama ini, berbeda terus sampai sekarang. Tapi kalau kurikulumnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tawarkan dan sudah diamalkan di perkataan Nabi Ibrahim AS. Dan kurikulum ini memiliki 4 muatan. Berapa muatan? 4 muatan. Dan kurikulum ini tetap diabadikan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wab'ats fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatika. Itu yang pertama. Muatan yang pertama adalah at-tilawah. Yatlu 'alaihim ayatika. Kemudian
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. 4 muatan. Innaka antal azizul hakim. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayatika. Jadi tilawah, membaca. Muatan yang pertama adalah membaca. Dengan membaca kita bisa mengetahui. Termasuk membaca, dan yang pertama adalah membaca Al-Quran Karim. Bukankah ayat yang paling pertama kali Allah turunkan apa bunyinya? Iqra, bacalah. Maka itulah kurikulum yang harus kita praktekkan dalam hidup kita, membaca. Dan kitab yang paling utama, yang paling pertama kita baca adalah apa? Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah bukan hanya sumber ilmu, tetapi mukjizat. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam itu ada sumber-sumber ilmu. Ada sumber-sumber ilmu. Makanya para sahabat, walaupun mereka tidak bisa membaca, dan Nabi walaupun tidak bisa baca, mereka membaca dengan menghafal. Dari situlah muncul banyak hal di situ. Makanya jangan heran kenapa Jepang dan Jerman negara yang maju. Kenapa? Apa rahasianya? Karena mereka banyak membaca. Membaca. Di Jepang itu anak-anak seumur ini sudah terbiasa baca buku sebanyak 200 halaman per hari. 200 halaman per hari. Anak SD SMP itu sudah terbiasa. Jerman juga demikian. Makanya negara maju. Kan itu paling maju sekarang kan, Jerman dan Jepang. Di mana perbedaannya? Kalau anak-anak Indonesia sudah bisa memainkan HP, seumur SD SMP ini, di sana sudah bisa bikin HP. Sudah bisa bikin HP. Anak-anak SMP SMA Indonesia ini bisa naik motor, bisa balap-balapan. Orang sana sudah bisa bikin motor dan balap-balapan untuk bisa bikin motor. Jauh nggak ketinggalannya? Sangat jauh. Di mana perbedaannya? Mereka suka baca dan kita tidak suka baca. Padahal itu sudah ada kurikulum yang Allah perintahkan kepada kita. Yatlu alaihim ayatika, membacakan kepada mereka ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca kitab-kitab dunia, maka kita membaca kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'anul Karim. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh musuh-musuh Islam. Menjauhkan anak-anak kita dari Al-Qur'an, dari membaca. Itulah kalau kita membaca buku-buku tentang anak-anak, tentang buku pendidikan anak, apa mereka katakan? Sebelumnya, siapa yang menyusun itu semua? Kalau kita buku ke toko-toko buku, coba cari buku tentang pendidikan anak, itu semua yang menulis siapa? Orang mereka semua, orang Barat yang sudah pasti memusuhi Islam. Mereka masukkan pendidikan alam mereka kepada guru-guru kita ini, sehingga guru-guru kita ini menerapkan itu kepada sekolah-sekolah kita. Maka jangan heran kalau di sekolah umum itu pendidikan agamanya cuma 2 jam mata pelajaran dalam seminggu. Di tingkat kuliah cuma 2 SKS di 1 semester, sisanya itu nggak ada sama sekali. Dan juga mereka menekankan apa? Anak-anak itu jangan sering dipisahkan dari orang tuanya, karena mental mereka belum siap untuk berpisah. Itu propaganda dari mereka. Agar apa? Agar mereka bisa masuk ke dalam ruang-ruang kita. Bayangkan ketika anak tidak bersamaan kita terus, maka ketika orang tua punya pekerjaan, kesibukan masing-masing, ibunya punya pekerjaan, orang tua bapaknya punya pekerjaan, maka minimal anaknya nonton TV untuk menenangkan anak-anaknya ini. Atau sekarang tambah lagi dengan HP.
maka ujung-ujungnya pada akhirnya anak-anak kita sibuk dengan melihat HP, dan mereka ini mengirimkan pendidikan mereka melalui HP-HP. Dikirimkanlah iklan lewat video, lewat YouTube dan segala macam ada di HP itu, maka tersimpanlah di otak anak-anak kita itu pendidikan mereka. Nah, jangan heran anak-anak sekarang itu laki-laki yang sebenarnya tegar gemulai. Kenapa? Kerjanya goyang terus, goyang di TikTok, goyang di segala macam itu. Iya nggak? Ya sudah saja. Kenapa? Mereka berhasil mengirimkan kurikulum mereka kepada anak-anak kita. Itu karena apa? Karena kita meninggalkan membaca Al-Quran. Anak-anak kita lebih suka melihat HP. Ya, melihat HP, sehingga mereka masuk ke rumah-rumah kita. Imbasnya apa lagi? Ketika anak-anak kita ini, ya, di rumah yang katanya tidak boleh dipisahkan dengan orang tuanya, orangnya nggak berpisah karena tidak selamanya anak kita di rumah kita, pasti akan bermain keluar sama teman-temannya. Ya, maka minta ini itu. Ketika sekolah di luar, minta HP, minta laptop, minta motor, ya, minta segalanya. Akhirnya ujung-ujungnya orang tua yang khawatir akan kondisi anak-anaknya. Maka dari sini muncullah dua virus, virus akidah dan virus akhlak. Apa virusnya? Virus akidah dan virus akhlak. Akidahnya apa? Walaupun anak-anak itu masih anak-anak, sudah kena virus akidah lewat film-film kartun itu. Lewat film-film kartun. Film apa kartun itu? Anda tahu nggak? Film kartun apa? Hah? Doraemon. Itu sudah virus akhlak dan akidah. Doraemon mengeluarkan apa-apa dari perutnya. Betul tidak? Sudah merusak otak kita, anak-anak kita itu, akidahnya sudah terus. Berarti perut kita ini banyak hal kan. Bayangkan kalau anak-anak dari seperti itu. Apalagi Teletubbies, tahu nggak? Tahu ya? Gimana tuh filmnya itu? Jadi dimunculkan bahwa di atas bumi itu ada matahari, matahari bisa berbicara. Itu sebagai simbol itu Tuhan. Oh, jadi Tuhan seperti ini katanya. Maka anak-anak kita sudah kena virus akidah. Itu Tuhannya demikian ternyata. Itu juga SpongeBob. Tahu SpongeBob? Alam bawah laut kan? Itu juga merusak akidah kita, merusak akhlak kita. Game misalnya, apa game itu? FF. Wah, itu berarti paham semua berarti. Apa lagi? Mobile Legends. Apa lagi? Sadar nggak bahwasanya game itu melatih anak kita untuk mencuri, membunuh dengan tanpa alasan. Kenapa? Di game itu kan ada banyak hadiah kan? Nggak diambil hadiahnya. Pernah nggak ada game itu minta izin dulu? Nggak ada. Membunuh dengan tanpa alasan, bunuh dan dengan tidak sadar. Ketika dia bermain dengan temannya online misalnya, muncullah kata-kata jorok, dancuk, kurang ajar, setan lo, anjing lo, kan begitu biasanya. Ketika dia tidak menang dan kalah terus, frustasi jadi, ya, frustasi jadinya. Dan itulah virus yang sudah masuk kepada otak anak-anak kita, sehingga keseharian yang murung terus. Kenapa? Kalah. Kita ketemu dengan teman-temannya, setan lo. Karena pengaruh dengan film games tadi. Sadar nggak kita? Nggak sadar. Ternyata mereka sudah merasuki anak-anak kita virus ini, virus akidah dan virus akhlak. Padahal Islam sudah menawarkan pendidikan yang terbaik. Apa itu? At-tilawah, membaca Al-Quran Al-Karim. Nah, membaca Al-Quran Al-Karim. Sebab kalau orang yang senantiasa membaca, maka dengan sendirinya akan menghafal. Tidak mungkin orang yang menghafal dengan tanpa membaca.
Sudah pasti itu orang yang sering membaca sudah pasti akan menghafalkan. Nah, ketika anak-anak kita yang terbiasa dengan membaca Al-Quran, maka dari lisannya itu lahir kata-kata Al-Quran. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, sabar, tawakal. Terbiasa dengan Al-Quran dengan sering baca. Lain dengan orang yang sering apa tadi? Menyendiri. Ya, dipanggil orang tuanya nggak nyaut. Kenapa? Ya, disuruh orang tuanya nggak nyaut. Ini kurang ajar. Ya, orang tuanya dimarah, anaknya jadi penantang dirinya. Kenapa? Itu akibatnya tadi. Mereka terpengaruh dengan pendidikannya orang-orang Barat. Jadi orang Barat itu yang musuh-musuh Islam itu, mereka membuat buku-buku tentang pendidikan Islam agar anak kita jauh dari Al-Quran, dan mereka memasukkan kurikulum kita kepada anak-anak kita. Termasuk jangan jauh dari anak-anak. Kalau masuk benar-benar nanti setelah dia SMP atau SMA. Justru kalau kita ingin mengajarkan anak-anak kita masuk yang baik dari SD, kita masukkan mereka kepada pondok pesantren. Itulah dahulu ulama terdahulu. Imam Ahmad, sebelumnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan imam yang lainnya ulama. Gimana mereka belajar? Mereka itu dibawakan oleh orang tuanya ke tempat gurunya. Ini saya titipkan dari kecil mereka. Dan penting orang tuanya bawa anak ngasih biaya untuk anak selama sampai kapanpun. Dititipkan kepada anak-anaknya dan tidak pernah dikunjungi. Tidak pernah dikunjungi. Sehingga anak terbentuk. Ya, anak terbentuk ketika dibully, dia jadi kokoh, nggak cengeng. Kenapa? Ya namanya anak-anak pasti dibully kan, membuli dibully. Tapi setelah terbentuk karakter anak yang kuat dan kokoh. Coba bayangkan misalnya kalau dibully dia laporkan kepada orang tuanya, cengeng bagaimana? Dan kita juga kalau sering mengunjungi, kita menjadikan anak jadi cengeng, jadi bersabarlah. Jangan terus dikunjungi, jangan terus dikunjungi. Tegang harus tegang, begitulah seharusnya pembentukan karakter aku. Kenapa? Dari pondok pesantren itu dia orang yang kokoh, orang yang sabar, tahan banting, bersabar, dan juga berilmu. Dan anak pribadi, saya dari Sumbawa, belajar di Pondok Pesantren Arsyad Salatiga, Jawa Tengah. Ya, selama itu saya tidak pernah dikunjungi. Dari berangkat saya pulang nggak pernah dikunjungi, nggak pernah dikunjungi. Tapi sudah kita belajar kegigihan, kesabaran, tabah, bersabar. Ya, berapa bulan nggak dikirim uang, tetap sabar saja, tetap sabar. Kenapa? Di pondok pasti dikasih makan, betul tidak? Walaupun nggak ada uangnya, tetap sabar. Itulah nilainya di situ. Akhirnya apa? Di saat kita sudah keluar di pondok, kita bisa merasakan sesungguhnya. Oh, seperti ini yang kita diajarkan di pondok. Ketemu dengan musuh seperti ini, harus begini, begini, harus begitu. Jadi kita dididik di pondok itu agar kita nantinya kalau kita sudah keluar ke masyarakat, kita bisa menghadapinya dengan seperti apa yang pernah kita alami di pondok pesantren. Makanya jangan dingin-dingin dengan dikit-dikit dikunjungi anak-anaknya. Sebab apa? Begini, saya pernah nyantri dan juga sekarang punya pondok pesantren. Dan anak-anak yang sering saksi kita itu anak yang sering dikunjungi sebenarnya. Jadi santri yang sering yang sering dikunjungi. Kenapa bisa demikian? Begini, ketika anak masuk pondok pesantren, ya, seharusnya dia itu diam, jangan pernah dikunjungi selama 3 bulan. Biar anaknya menyatu dengan pondok pesantren, menyatu dengan teman-temannya, dengan tempat tidurnya, dengan makanannya, dengan lokasinya, menyatu. Ketika dia sudah menyatu, betah jadinya, aman. Namun ketika baru 3 hari dia tidak pulang, itu bahaya. Ya, bahaya. Dulu di pondok kita di Abu Bakar Sumbawa itu ada anak baru sehari diantarkan paginya, malamnya minta pulang. Malamnya minta pulang. Saking nakalnya anak ini sampai tidur di pintu gerbang itu. Ya, tidur di pintu gerbang.
Kenapa ingin pulang katanya? Ingat rumah, ingat mama, segala macamnya, ingin pulang. Tapi kita nggak gubris, diamkan aja. Nggak usah dikomuni, nggak usah ditahan, biarkan, penting kita kunci, biarkan dia tidur situ. Lama-lama juga dia pergi ke kamarnya. Tapi kalau kita tanya, kita dekati, jadi makin menjadi dia, makin jadi-jadian, ya, makin jadi-jadi. Selama itu, hari pertama kita diamkan, hari kedua berkurang, hari ketiga sudah menyatu dengan teman-teman. Akhirnya dia nggak ingin pulang lagi. Dan sekarang jadi contoh di pondok dan dia sekarang paling rajin. Bayangkan dari dulu ketika awal masuk itu dari orang yang ingin pulang, sekarang dia paling betah di pondok. Makanya harus tega kita sebagai orang tua, harus tega. Sebab kalau kita masukkan anak pondok ke pesantren, di hari yang ketiga itu minta pulang, itu wajar. Kenapa? Hari pertama itu mungkin karena masih mengenal kan, pengenalan. Wajar. Hari kedua itu, otaknya sudah bayangan ke rumah. Bayangan tempat tidurnya, bayangan ibunya, orang tuanya, teman-teman di rumahnya itu. Mungkin membayangi HP-nya mungkin. Hari yang ketiga, ya di pagi hari itu sudah fisiknya hanya di pondok, tapi semuanya di rumah semua. Dan ketika semuanya di rumah, akhirnya apa terjadi? Makannya tidak semangat, tidurnya pun tidak nyenyak. Nah, kangen, rindu kan, rindu rumahnya, maka itulah dia ingin pulang. Dia ingin pulang. Kenapa? Ya semuanya di rumah. Dan ketika hari yang keempat nggak pulang, ya akibat dari nggak makan, nggak tidur, sakit di hari keempat. Sakit di hari keempat. Baru panas, dingin. Hari yang kelima meningkat. Kenapa? Sudah panas dingin, tambah nggak makan lagi, kan lemas jadinya. Hari yang keenam sudah, karena sakitnya sudah 3 hari, panggil orang tuanya, Ustaz, panggil orang tuanya, Ustaz, ini anaknya sakit, pulang. Berubah sembuh. Ya, nah ini yang ketahuan seperti pengalaman pada ini. Berubah sembuh, nggak perlu ke dokter, nggak perlu, cukup pulang ke rumah sembuh sudah. Ketika sembuh 3 hari balik lagi ke pondok lagi. Begitu sepulang terus. Makanya dikatakan sering sakit-sakitan. Anaknya sakit itu ternyata. Ini. Makanya sebagai orang tua, kalau anaknya minta pulang, stop. Jangan dulu pulang. Diam dulu sampai 3 bulan. Insya Allah kalau sudah melewati fase-fase itu, maka anaknya akan selamat. Dan anaknya pasti akan dikasih makan di pondok. Nggak mungkin tidak dikasih makan. Itu yang harus tega ya. Kenapa? Di pondok ini akan digambleng. Bangun pagi. Ya, kemudian juga waktu yang tepat, makannya teratur. Semuanya kalau berhasil 3 bulan itu insya Allah akan berhasil kemudian harinya. Berhasil di kemudian harinya. Dan di sini juga diajarkan tentang di pondok manapun itu membaca Al-Quran. Maka itu ada kurikulum yang diterapkan di pondok-pondok itu, membaca Al-Quran. Yang kedua apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ada ta'lim di situ. Ada ta'lim. Tidak di kelas, tidak juga di masjid dan di mana-mana. Selama 24 jam para ustadz akan terus mengajarkan kepada mereka at-ta'lim. Ya. Ada yang salah ditegur. Kalau kelewatan dihukum, itulah seharusnya konsekuensi demikian. Agar anak-anak terbentuk insan yang taat aturan, memahami dan mengerti apa yang ada di sekelilingnya itu. Maka orang tua harus menjadi mitra dengan para ustaz. Jangan bermusuhan. Orang tua harus menjadi mitra. Kenapa? Karena pondok pesantren ini bukan seperti tempat laundry. Ya, orang tua bawa pakaian yang kotor dengan harapan nanti pas baliknya pakaiannya sudah rapi dan wangi. Bukan pondok seperti itu. Kita bawa anak-anak kita nggak punya apa-apa, bejat, menakal, harapannya nanti lulus anak yang soleh. Tidak seperti itu. Kita harus bermitra. Kita harus bermitra, kerjasama. Kenapa? Tugas kita sama, maka kita harus juga bersama-sama menjadikan anak ini anak yang soleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang kedua, muatannya ta'lim, mengajarkan kepada mereka Alkitab. Selain mereka diajarkan membaca Al-Quran, juga diajarkan tentang
kandungan Al-Quran itu, tafsirnya, kandungan ayat-ayatnya. Nah, contoh. Kemudian wal hikmah dan wal hikmah. Hikmah disebut kata para ulama yaitu hadis. Ini hadis. Jadi di sini juga anak-anak kita diajarkan tentang al-hadis. Sebab untuk memahami Al-Quran tidak akan pernah kita bisa pahami tanpa disampaikan juga bagaimana hadis, bagaimana Nabi SAW memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya disuruh hafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal semuanya agar anak-anak itu terbentuk hafalannya, kuat hafalannya. Dengan demikian maka akan terkikis ingatan-ingatan yang lain. Di luar sana akan banyak syubhat-syubhat yang anak kita dengar nantinya. Tapi kalau terbentuk dengan itu semuanya, maka anak kita terjaga dari pikiran-pikiran kotor. Kenapa? Karena isinya Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir yaitu wa yuzakkihim, mentazkiyah, membersihkan jiwa ini. Dan itulah amanah yang mana negara kita ini didirikan, ada amanahnya. Cuma bapak, ibu-ibu yang mungkin kalau ada acara di luar, di hari-hari besar itu sering dinyanyikan lagu Indonesia Raya misalnya. Di situ ada pesan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk ternyata yang paling tepat mengamalkan itu pondok pesantren. Ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Di pondok ini tidak hanya diurus badannya, tapi juga jiwanya, mental. Ya, dibangun jiwanya, dibangun mental. Itulah yang namanya tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Asy-Syams Allah berfirman, wasyamsi wa duhaha, kemudian wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan Allah dan segala yang Allah ciptakan dan Allah sempurnakan penciptaannya, kemudian Allah tanamkan dalam jiwa ini kefajiran dan ketakwaan. Maka sungguh bahagia orang yang membersihkan jiwanya, dan sengsara atau rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Dan di pondok pesantren itu anak-anak kita dibersihkan jiwanya, dibersihkan jiwanya agar menjadi orang-orang yang bahagia nantinya ketika kembali ke rumahnya dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kalau ada benarnya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan Ustaz Hasan. Ada pertanyaan? Bisa langsung angkat tangan, langsung ajukan pertanyaan. Fadhal yang ingin bertanya dari santri ataupun wali santrinya atau dari ummahat. Ya, dari ummahat ada ya. Mungkin kertas. Oleh pesan singkat. Fadhal. Tafadhalu. Tapi sebelum yang kita akhiri untuk pertanyaan, ada lagi hal yang kita tinggalkan di sini, yaitu masalah pendidikan, masalah bi'ah. Bi'ah itu tempat. Ya, masalah apa? Tempat. Dan ini sangat penting sekali tempat ini. Kalaupun kita menerapkan itu semuanya, yang tadi, yang pertama, yang kedua, ketiga itu, kalau kita nggak punya tempat yang cocok, maka nggak akan bisa. Makanya pondok pesantren tempat yang paling cocok dari yang bersih dari dua virus yang kita sampaikan tadi. Apa tadi itu? Virus akidah dan virus akhlak. Di luar sana, kalau kita ingin menerapkan itu semua bisa, tapi susah karena masih ada dua virus ini. Tapi kalau tempatnya yang bersih steril dari dua virus ini,
maka kita akan bisa cepat menjadikan anak-anak yang saleh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya menempatkan anak dan istrinya di lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di Mekah itu nggak ada tanda, tapi karena itu tempat yang paling cocok, maka lahirnya Nabi Ibrahim jadi insan yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus juga membentukkan tempat. Contoh lain misalnya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diperintahkan berhijrah dari Mekah yang saat itu negara kufur pergi ke Madinah yang penuh dengan keislaman dan berhasil. Dan begitu juga kalau kita ingin menerapkan anak kita yang berhasil, maka butuh tempat yang steril dari virus ini, virus akidah dan virus akhlak. Baik, wallahu taala. Kalau tidak ada kita akhiri. Ada ya? Ada Ustaz? Dari orang tua ada? Cukup ya? Ustaz? Sebenarnya berapa nih? Sebenarnya berapa? Sebenarnya berapa? Cukup ya? Saya kira lanjut lagi. Baik, sebelum kita akhiri, saya ingin menyampaikan khusus untuk para santri, para santri. Ketika orang tua antum menitipkan antum di sini, di sana ada harapan yang ingin diharapkan dari antum semua. Satu harapan mereka agar antum semuanya menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Maka jangan pernah lupa melaksanakan dua hal: berdakwah dan berdoa. Berdakwah dan berdoa. Sebelum kita mengajak orang lain, ajaklah orang tua kita. Ajaklah orang tua kita untuk melaksanakan agama ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin orang tua kita sibuk dengan pekerjaannya, sehingga mereka menitipkan kita di sini, maka ajaklah mereka untuk memahami Islam yang benar, mengamalkan Islam yang benar. Yang kedua, berdoalah kepada Allah untuk mereka dengan doa yang terbaik yang Nabi contohkan, Rabbi Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama yarbayani shaghira. Seperti yang Abu Hurairah terapkan. Kenal Abu Hurairah ya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika dia masuk Islam, ibunya belum masuk Islam. Ibunya belum masuk Islam. Ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu belum masuk Islam. Sehingga Abu Hurairah ini selalu berdakwah dan berdoa, mengajak ibunya untuk masuk Islam dan juga berdoa kepada Allah agar ibunya juga masuk Islam. Jadi melaksanakan dua hal, berdakwah dan berdoa. Saking cintanya kepada ibunya ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemanapun selalu pamit kepada ibunya. Pergi pamit, datang pun juga selalu menyalami ibunya. Saking cintanya kepada ibunya. Nah, suatu ketika puncaknya apa? Puncaknya itu ketika ketika Abu Hurairah mengajak kepada ibunya untuk masuk Islam, keluar dari kata-kata ibunya itu menyakitkan. Yang mana isinya itu diantara itu menjelekkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Hurairah pada posisi mendengar ungkapan dari orang yang ia benci, dari orang yang beliau cintai, dan juga yang menjelekkan itu adalah yang dijelekkan oleh orang yang dicintai pula. Ya,
Yang menjelekkan orang yang beliau cintai, yang menjelekkan pun Nabi, orang yang beliau cintai. Hanya pun Abu Hurairah tidak bisa berkata apa-apa, hanya menangis. Menangis langsung menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bercerita dan mohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u li ummi Abi Hurairah. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar hidayah Allah menimpa atau menerpa kepada ummunya Abu Hurairah. Ud'u Allah ayyahdiya umma Abi Hurairah. Ya Allah, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk ummu Abi Hurairah. Akhirnya pun Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah kepada ummunya Abu Hurairah. Seketika itu pula, karena yakin bahwasanya doanya Nabi pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pun Abu Hurairah langsung menemui ibunya di rumahnya. Di luar rumah, Abu Hurairah menahan diri. Ternyata dalam rumahnya itu mendengarkan percikan air dan ternyata ibunya itu sedang mandi. Menahan diri di luar rumahnya sampai ketika ibunya sudah selesai mandi dan ibunya datang menemui Abu Hurairah, ibunya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Hurairah pun langsung menangis bahagia. Yang sebelumnya menangis karena sedih, sekarang menangis karena bahagia terharu dan langsung menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan kabar gembira itu. Wah, betapa bahagianya seorang anak ketika melihat ketika orang tuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah bosan-bosan melaksanakan dua hal ini, berdakwah dan berdoa. Kenapa? Bayangkan orang tua antum di sana panas-panasan bekerja panen tulang untuk antum di sini. Untuk antum di sini. Di sana mereka banting tulang, peras keringat untuk antum di sini. Makanya buktikanlah dengan doa antum, dengan persaudaraan antum itu. Coba perhatikan misalnya. Coba perhatikan. Sekarang kan sudah besar semua kan? Sudah besar enggak? Sudah besar. Coba dahulu bayangkan ketika antum masih kecil. Ya, bayangkan ketika antum masih kecil dahulu. Jadi ibu antum mengandung antum itu selama berapa bulan? 9 bulan sebuah. Selama itu pula mereka berharap agar antum jadi anak yang soleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijaga, dirawat ya oleh orang tua antum semuanya. Dan ingat ketika antum lahir ke muka bumi, dengan susah payah ibu kita mengandung kita, melahirkan kita, dan ternyata pada saat itu detik kita keluar, seharusnya ibu itu merengkuh minuman karena kecapean, keletihan, tapi tidak. Mereka merengkuh antum, mendekap antum ke pangkuan. Pangkuan yang paling nyaman di dunia adalah pangkuan ibu sebenarnya. Melupakan itu semua, sambil berharap agar antum menjadi anak yang saleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rela terjaga demi menjaga antum. Rela ya banting tulang agar antum nyaman. Rela bangun tengah malam agar antum tertidur. Dan mereka pun berusaha membuat antum tertawa. Mereka membuat lelucon, membuat canda tawa agar antum tertawa ketika masih kecil. Makanya sekarang ketika sudah besar, lihatlah orang tua antum dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lihatlah seperti mereka melihat antum dahulu. Ketika antum masih kecil, mereka lihat, masya Allah, ini rambutnya seperti siapa rambutnya ya? Matanya mirip siapa ini kan? Semuanya lihat ujung rambut sampai ujung kaki. Sekarang berbalik, lihatlah orang tua antum dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rambutnya sudah memutih. Dahinya sudah penuh keriput. Tatapan matanya sudah melemah. Kekuatannya berkurang. Napasnya mungkin terengah-engah. Itu karena apa? Karena sibuk merawat antum. Sibuk menjaga antum.
Sibuk bekerja agar antum bisa sekolah yang terbaik. Sibuk agar antum menjadi anak yang saleh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan mereka. Tangannya yang dulu kuat kekar sekarang sudah banyak keriput. Termasuk tangan ibu antum ini. Tangan ibu antum itulah tangan yang paling berjasa. Tangan yang paling pertama memeluk antum, tangan ibu. Tangan yang paling pertama membersihkan segala kotoran yang ada pada antum dulu masih kecil. Tangan yang paling pertama yang menyuap antum ketika masuk kecil. Maka itulah tangan yang berang untuk tercium. Ya, rasakan aroma tangan penuh dengan perjuangan itu. Tangan ibu kita. Tangan ibu kita. Jangan sia-siakan mereka. Itulah tangan yang paling berdasa. Mungkin sekarang tidak seindah dahulu, tapi itulah tangan yang paling berjasa. Orang tua kita, bapak kita misalnya, yang dulu kekar, mungkin sekarang sudah melemah. Ingat, itu semuanya demi agar antum bahagia. Demi agar antum menjadi orang yang kuat dan sehat. Mereka lah panas-panasan, rela berjibaku dengan panasnya, dengan hujan matahari dan segala macamnya itu agar antum menjadi orang yang kuat. Oleh karena itu, jangan lupakan dua hal ini: berdoa dan berdakwah. Berdoa agar orang tua kita tetap sehat dan kuat, agar mampu membimbing kita. Kalaupun mungkin ada ilmu yang mungkin mereka tidak paham dan kita paham, wajar. Kenapa mereka tidak belajar seperti kita ini? Karena mereka sibuk merawat kita. Ya? Mereka sibuk merawat kita. Mungkin mereka tidak sampai kuliah mungkin. Kenapa itu dilaksanakan? Karena mereka sibuk merawat kita. Maka jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka jadi tetap orang yang sabar, yang sentiasa merawat kita, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan apa ya? Dari mana? Ya, silakan. Gimana cara mendidik anak-anak ketika mereka liburan di rumah? Ya, terkadang di pondok kan kita dilarang untuk main handphone misalnya. Jadi ketika di rumah itu terkadang orang tua agak susah. Ya. Bagaimana cara? Ya, ini pertanyaan dari para wali santri katanya. Kiat-kiat bagaimana caranya ketika anak-anak liburan ini menghindarkan anak-anak dari pengaruh seperti HP, kemudian yang lain. Ya, ini tugas kita bersama sebagai orang tua. Kenapa? Karena di pondok mereka mampu meninggalkan HP. Ya, ternyata pas di rumah tidak bisa meninggalkan HP. Maka di sini butuh yang namanya kerjasama seperti yang saya katakan tadi. Kerjasama orang tua dengan para ustadz. Ketika di rumah, ketika di pondok mereka berhasil meninggalkan itu, maka orang tua juga harus mendukung pondok pesantren. Bila perlu pola yang diterapkan di pondok, terapkan di rumah pula. Ya, agar kesannya itu kalau di rumah bebas, tidak. Justru rumah itu lebih perhatian. Kenapa? Karena mereka berhadapan dengan orang tuanya yang lebih bertanggung jawab daripada para ustaz dan gurunya. Ketika orang tua kan hanya nitip setahun, 2 tahun, 3 tahun, maksimal 6 tahun sini kan? Ya enggak? Maksimal 6 tahun. Setelah itu kita kembalikan kepada kedua orang tua. Kita kembalikan lagi. Maka tugas yang paling utama adalah orang tua sebenarnya. Yang minimal ketika mereka libur, terapkanlah pola yang di pondok, diterapkan juga di rumah masing-masing. Maka dengan demikian aman insyaallah. Kenapa? Masa di pondok bisa, di rumah nggak bisa? Bisa, tinggal pengawasan orang tua. Nah, mari kita perhatikan para orang tua, peduli nggak dengan anak-anak kita, terapkanlah itu semua. Itu atasannya, nggak usah banyak bertele-tele, terapkan saja apa yang diterapkan di pondok, aman. Aman. Jangan hanya ada image kalau di rumah bebas, tidak. Usia rumah itulah yang harus kita perhatikan lebih sebenarnya. Kenapa? Karena orang tua lah yang berhak dengan anak-anaknya. Cukup, wallahu ta'ala. Satu lagi. Ada anggapan dari orang tua kalau anak lebih nurut dan mudah belajar dengan orang lain. Ya. Sehingga banyak anak yang diperlibatkan atau kursus ke orang lain.
Benarkah anggapan tersebut atau ada yang salah dalam mendidik anak? Enggak, sebenarnya bukan lebih nurut, tapi lebih sayang kelebihan. Sehingga kalau lebihnya nggak tega. Sebagai contoh misalnya, contoh sepele misalnya, ketika anak tidur, kalau di pondok kan dibangunkan. Ketika di rumah, apalagi ibunya, jangan kasihan katanya, kasihan, lebih banyak kasihannya. Tapi coba kita bandingkan misalnya, ketika ada kebakaran di rumahnya, anaknya sedang tidur, dibiarkan atau dibangunkan? Kenapa dibangunkan? Hah? Kenapa nggak kasihan, lagi capek? Ya, ada gempa misalnya di rumahnya itu gempa, anaknya tidur, dibangunkan atau dibiarkan? Ya, dibangunkan. Kenapa? Takut kebakaran, takut gempa, namun tidak takut api neraka. Ya, kenapa? Ketika anaknya tidur di waktu subuh dibiarkan, kasihan katanya, kecapean, dibiarkan. Tapi ingatlah, itulah yang harusnya kita tingkatkan sayang kita agar anak ini dijauhkan dari siksaan api neraka. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan jagalah anak-anakmu dari api neraka. Jadi kita harus tega sebenarnya. Jadi rasa kasihan itu mengalahkan tega kita. Dan itu orang tua itu, saking cintanya dan sayangnya mengabaikan larangan Allah, mengabaikan perintah Allah. Termasuk juga tadi itu. Jadi ketika dibiarkan anaknya itu diajarkan orang tuanya, di mana sebenarnya salah sebenarnya. Justru anak itu baru dimana kepada orang tuanya sebenarnya. Kenapa? Karena ada alasan, apa? Cinta. Kenapa kita mengajarkan anak-anak kita? Karena orang tua cinta kepada anak-anaknya. Betul tidak? Kalau kita berikan kepada guru privat, mereka hanya datang mengajar karena fulus. Betul nggak? Karena kita bayar mereka. Kita bayar mereka datang mengajarkan anak-anak kita, dan kita nggak tahu bagaimana akhlak mereka, kita nggak tahu. Namun kalau orang tua mengajarkan dengan cinta, mengajarkan dengan kasih sayang, maka itu yang harus diperhatikan. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika menyuruh kepada wali orang tua kepada anaknya ketika berumur berapa? 7 tahun. Muru auladakum bis-shalat wa hum abna'u sab'in. Ajaklah anak-anak kalian salat ketika berumur berapa? 7 tahun. Nabi tidak menyuruh kepada guru-guru, tidak. Nabi menyuruh kepada orang tua. Sasarannya kepada siapa? Orang tua, bukan kepada guru-guru. Bahkan kata Nabi, wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka ketika meninggalkan salat wahum abna'u asyar, ketika mereka berumur 10 tahun. Nabi menyuruh orang tua untuk memukul anaknya ketika anaknya tidak salat ketika berumur 7 tahun. Bukan guru. Guru hanya mengajarkan, mencontohkan. Makanya ketika ada orang tua menyerahkan anaknya kepada pesantren, berarti sudah memindahkan tanggung jawab kepada pondok pesantren. Berarti silakan diajarkan, ketika melanggar silakanlah dipukul, seperti Nabi mengajarkan kepada orang tua untuk memukul ketika berumur 10 tahun. Makanya dahulu itu, sebelum ada undang-undang pemukulan ini, waktu kita masih kecil dahulu, SMP, SD itu, kalau kita dipukul oleh orang tua kita, dipukul oleh guru kita, mengadu ke orang tua, ditambah pukulannya, ditambah lagi, iya enggak? Kenapa? Enggak mungkin dipukul kalau nggak salah, kalau nggak melanggar. Sekarang tidak. Ketika anak-anak dipukul oleh gurunya, mengadu, orang tuanya mukul orang gurunya, kembali sekarang. Kenapa? Karena ada undang-undang sekarang itu tentang anak yang itu diadopsi dari apa? Dari barat, yang mana mereka itu sudah jelas memusuhi Islam. Wallahu ta'ala. Jadi itu salah sebenarnya. Nah, cukup ya? Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.